Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anissa dengan NIM 21060115. Saya dari kelas A3 Prodi PGSD. Nah, kali ini saya akan mewawancarai guru SD, guru SMP, dan SMA mengenai kurikulum di Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 2022, saya mewawancarai guru SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Siti Anissa dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Ibu mengenai kurikulum. Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Ya. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai perubahan kurikulum di Indonesia? Kurikulum itu terasa mungkin disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kurikulum 13 itu dianggap cukup baik. Tapi kendala bagi guru-gurunya di kurikulum 13 itu masih materinya itu terlalu simpel kayak gitu ya. Jadi materinya itu dari tema per tema itu jadi kurang pengembangan dan perlu di situ menggunakan buku pendamping. Jadi tuntutannya itu guru harus lebih cerdas lagi untuk mengembangkan materi dari setiap modul ke modul gitu. Dari modul ke temanya bagaimana itu perlu pengembangan lagi dengan menggunakan buku pendamping ya. Terus untuk di daerah itu karena kreativitas anak itu kurang ya, terutama di wilayah kita melihat namanya juga informasi itu kurang dengan tidak adanya jaringan internet ya, itu kekurangannya. Jadi kayaknya untuk kurikulum 13 itu kalau di kota cocok lah, kalau di kampung yang tidak ada jaringan internetnya itu kayaknya kurang efektif. Jadi lebih baik kurang efektif ya, lebih baik menggunakan proses standar KTSP karena pengembangannya itu di KTSP di bukunya terasa sudah cukup lebar lah gitu isinya materi ini. Itu aja. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit untuk pendapat kami sebagai pendidik tentang perubahan kurikulum. Memang wajar untuk berubahnya, tapi mungkin ada beberapa, karena kan kurikulum itu sendiri, pengertian dari kurikulum itu kan program pendidikan dari pemerintah ya, atau program pendidikan tersebut ditujukan kepada kita sebagai pendidik supaya kita nanti bisa merancang bagaimana pembelajaran tersebut dan kita menyampaikan hasilnya. Untuk kurikulum sendiri perubahannya, kenapa kurikulum dirubah? Kalau menurut saya hanya menambahkan sedikit, kurikulum itu kan dirubah disesuaikan dengan zaman, dengan kemajuan zaman. Karena kalau nggak salah sampai sekarang itu kurikulum perubahannya sudah hampir 10 kan? Hampir 10 sampai ke kurikulum 2013. Kalau ditambah yang baru hampir 11 gitu untuk kurikulum. Tujuannya kalau menurut saya itu hanya melengkapi atau menambah kekurangan dari awal dilengkapi. Begitupun dengan kurikulum yang baru ini. Jadi kami sebagai pendidik wajar-wajar saja kalau disesuaikan. Hanya mungkin di sini tadi si Bapak menjelaskan untuk kurikulum 2013 yang kurang itu di bukunya ya. Jadi buku tersebut, buku tema itu kan materinya apalagi untuk kelas atas hanya sedikit. Jadi kita dituntut untuk mencari lebih. Sedangkan atau tujuan dari buku tersebut memang supaya si siswa yang aktif mencari. Tapi sayangnya kalau untuk di daerah kan jaringannya itu belum ada. Ya, seperti yang kita ketahui di sini itu belum ada jaringan sama sekali. Makanya si siswa memang harus betul-betul, kalau istilah kampung nama, diwapan, di pasihan gitu ya. Jadi harus kita sebagai guru yang mencari. Jadi tidak bisa si siswa untuk mencari sendiri apalagi untuk materi. Mungkin itu kekurangannya ya Bapak ya. Ya, itu hanya menambahkan saja. Kalau untuk perubahan ya memang kami siap untuk menerima perubahannya. Ya.
karena mengikuti zaman Iya. Mengikuti zaman, karena kan yang namanya program, kalau misalnya mungkin kan tujuannya semua program itu supaya anak didik kita atau peserta didik itu mencapai apa yang diharapkan. Kalau misalnya si programnya yang dulu terus masih banyak kekurangan, bagaimana kita akan mencapainya? Jadi kita itu setuju, tapi kan untuk kurtilas ini juga sebelum diterapkan di setiap sekolah itu diuji cobakan dulu, tidak langsung misalnya ke tiap daerah. Memang diuji cobakan mungkin kalau di daerah kekurangannya saja. Jadi kami tidak siap itu karena jaringan dan juga kondisi siswa. Jadi orang tua di kami itu di SD kami ya Pak, Kurang daya dukungnya. Ya, daya dukungnya memang kurang. Jadi hanya kami saja yang harus mencari. Jadi ini hanya guru yang aktif di Iya. itu. Jadi susah. Jadi untuk siswa aktif kurang itu. dukungan dari orang tua. Iya. Orang Mungkin karena SDM-nya lain gitu kan. SDM itu yang berbeda gitu. Yang selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang implementasi pembelajaran merdeka? Untuk kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sebenarnya kan kurikulum baru ya. Sebenarnya itu bukan kurikulum baru untuk SD, karena untuk SMA sudah ada beberapa sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum ini, kurikulum Merdeka Belajar. Tapi kalau untuk di kami baru sekarang pun memilih, kita sebagai sekolah itu bisa memilih 3 kurikulum. Jadi ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat dan ada kurikulum Merdeka Belajar. Kalau untuk implementasinya, ini yang saya ketahui ya, karena memang kami belum ada Penjelasan secara detail. pengarahan belum ada, hanya sekilas-sekilas. Jadi kurikulum ini sebenarnya bukan mengganti kurikulum dari 2013. Tapi di sini kurikulum Merdeka ini hanya menambah gitu ya, mungkin kalau untuk yang seperti di kurikulum 2013 kan kita itu bersikap holistik ya, menyeluruh. Jadi bukan hanya di kognitifnya saja, tapi di aspek sosial ya, terus juga di apalagi Pak? Ya, psikomotorik. Jadi di sini masih tetap. Nanti kalau nggak salah itu masih tetap dilanjutkan, dan mungkin ada perbaikan juga di sini kalau nggak salah. Nanti akan ada pembelajarannya, PBL-nya lebih ditingkatkan. Kalau sebelumnya kan mungkin PBL-nya itu kalau untuk di SMA misalnya katanya itu tidak terlalu diwajibkan dalam satu materi atau pelajaran itu ya. Misalnya matematika itu ada 4 jam contohnya, atau IPA ada 4 jam. Kalau sekarang kalau nggak salah itu si PBL-nya harus, kalau klasikalnya 3 jam, 1 jamnya itu diwajibkan untuk PBL gitu. Jadi untuk pembelajaran proyek gitu katanya. Ya, tapi kalau untuk SD sebenarnya belum diterapkan gitu untuk yang Merdeka Belajar. Tapi kalau keseluruhannya hanya melanjutkan ya Pak. Gitu. Dan mungkin kalau nggak salah juga hanya ada penambahan di penilaian. Jadi ada diagnostik assessment. Kalau ya penilaian diagnostik gitu. Jadi di awal itu kita ada dulu penilaian pada siswa. Jadi sebelum merangkai atau kita membuat materi, jadi kita bisa dulu melakukan penilaian. Tapi belum juga, karena di SD belum ya Pak. Iya. Jadi di SD kami Belum terrealisasikan gitu kan ya. belum. Kan itu juga tidak untuk kurikulum tersebut baru nanti akan diterapkan kan dimulai dari tahun 2022 sampai 2024. 2024 pun kita tidak, misalnya memang sudah mulai wajib, tapi bukan semua kelas, hanya dari kelas 1 dan 4 ya Pak. Sama, hanya dari kelas 1 dan 4. Jadi kita sekarang bisa memilih apakah mau menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum darurat, dan juga bisa menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Dan di sini mungkin untuk Merdeka Belajar implementasi yang paling terlihatnya nanti katanya guru itu bersifat jadi fleksibel. Jadi seperti misalnya nanti akan ada fase siswa. Misalnya kelas 1 dan kelas 2 ada fasenya. Jadi kalau misalnya si materi tersebut bisa kalau sekarang kan
kelas, misalnya si materi ini harus di kelas 1, berarti otomatis di 1 tahun harus tercapai. Tapi kalau nanti katanya ada fasenya kelas 1 dan kelas 2 contohnya. Jadi si materi tersebut kalau tidak mungkin dicapai di kelas 1 bisa dicapai di kelas 2 karena berlangsungnya bukan hanya 1 tahun. Dan mungkin katanya untuk kurikulum ini tadi bisa dikatakan melengkapi yang tadi, tapi menurut kami itu akan lebih sulit juga karena di sini guru memang dipinta bukan hanya guru dan siswa harus lebih kreatif. Sedangkan untuk mengkreatifkan siswa dibutuhkan mungkin daya dukung yang paling potensialnya adalah siswa itu sendiri. Gitu. Ada kemauan dari siswa. Ya, ada kemauan dan juga ada faktor pendukung. Jadi jelas memang tujuan kurikulum Merdeka Belajar ini memerlukan karena materinya katanya juga akan lebih esensial Bapak. Jadi tidak akan seperti sekarang kurtilas, jadi lebih esensial. Justru di sini diharapkan si siswa akan mencari sendiri untuk materinya. Kita hanya siswa itu lebih aktif di situ. Kelihatan kalau di daerah untuk siswa aktif itu kayaknya kurang. Untuk di daerah itu. Karena mungkin sudah terbiasa dengan materi yang sifatnya itu dari guru aja gitu kan. Apalagi kalau materinya cakupannya luas, kalau kita misalnya menggunakan suatu metode pun kita kan mengejar target. Oh, ini materi harus sampai sini. Terus kalau sekarang kita, apalagi kan sekarang kita ada pembatasan. Waktu belajarnya pun ada pembatasan. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan di rumah, memberikan tugas di rumah, memang di kita sangat sulit. Jadi saya kurang, bukan tidak, tapi kurang efektif. Kurang efektif. Apalagi dengan menggunakan program pembelajaran, kan ada programnya. Kalau dengan mereka belajar, program kita mau kemana kan gitu kan, gitu. Karena mungkin ada yang tertunda, ada apa gitu kan. Karena program itu harus sesuai dengan program yang sudah disiapkan kan, per semester atau prota ataupun promesnya gitu kan. Dengan hanya prota dan promes, dengan mereka belajar, tuntutannya akan dikemanakan, gitu, arah belajar ini, gitu aja. Karena daya dukungnya itu kurang gitu aja. Menuntut siswa yang aktif itu untuk daerah sangat sulit, ya, gitu aja intinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya yang sangat baik. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada tanggal 14 Maret 2022, saya mewawancarai guru SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Perkenalkan, saya Siti Anissa dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai kurikulum. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia? Perubahan kurikulum ya, kalau menurut pandangan saya, memang kurikulum itu pasti akan selalu berubah ya, disesuaikan dengan mungkin perkembangannya ya, perkembangan pendidikan di negara kita. Dan salah satu keunggulan perubahan kurikulum itu yaitu untuk memperbaiki kan, salah satu faktornya ya, bukan ini, salah satu faktor utamanya adalah untuk memperbaiki sistem pendidikan di negara kita gitu ya. Nah, dengan beberapa kali perubahan kurikulum ya, mulai dari kurikulum yang tahun 80-an ke 94 ya, terus lalu ke KBK, kurikulum berbasis kompetensi, sampai akhirnya kita sampai sekarang menerapkan kurikulum 2013 gitu ya. Menurut saya itu dari setiap karakter masing-masing kurikulum itu memang ada kelebihannya gitu ya, untuk pendidikan di negara kita, untuk kita coba terapkan gitu. Karena semakin kesini ya, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa dunia pendidikan kita harus disesuaikan dengan zaman juga, ya kan? Kurikulum mengikuti zaman ya Pak. Betul sekali. Jadi karena sekarang zamannya sudah banyak penerapan IT gitu kan ya, teknologi gitu kan, maka dari itu perlu dihadirkan kurikulum yang mengangkat ke hal tersebut seperti itu. Ya, jadi menurut pendapat saya, yang namanya kurikulum adalah ya pasti akan berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi dan zaman.
Terus selanjutnya Bapak, pendapat Bapak bagaimana implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar yang saat ini kan Bapak Nadiem Makarim menerapkan Merdeka Belajar. Bagaimana Bapak mengimplementasikannya? Nah, kebetulan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar, karena di sekolah ini khususnya masih menggunakan kurikulum 2013 ya, dan kurikulum Merdeka Belajar itu memang baru-baru ini ya digalakan gitu kan ya. Artinya kita sendiri untuk pihak sekolah kita itu harus benar-benar memahami dulu apa konsep apa dari kurikulum Merdeka Belajar itu ya, konsepnya seperti apa, terus cara penerapan atau implementasinya di sekolah itu seperti apa. Jadi Harus ada perkenalan dulu. nah betul sekali. Jadi untuk saat ini kita pihak sekolah masih mencoba untuk memahami konsep dasar dari kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa gitu kan. Terus cara implementasi penerapannya di sekolah itu juga seperti apa. Artinya ketika nanti suatu saat sekolah kita siap untuk menggunakan kurikulum Merdeka Belajar itu, mungkin kita sudah paham semuanya. Jadi harus ada perkenalan dulu gitu ya. Betul. Implementasi pembelajaran Merdeka itu seperti apa ya Nah, Pak? tapi untuk yang saya pahami sedikit ya tentang konsep Merdeka Belajar itu sangat luar biasa sih memang. Karena merdeka belajar artinya guru dan siswa itu bukan artian dalam artian merdeka tanpa ada tujuan yang pasti ya, tapi di sini memerdekakan kita selaku guru dalam pembelajaran seperti apa, dan murid pun sama ketika pembelajaran juga seperti apa. Seperti itu. Mungkin segitu ya Pak. Makasih untuk waktunya Bapak. Sama-sama. Mengganggu waktunya mungkin Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 14 Maret 2022, saya mewawancarai guru SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Diperkenalkan, nama saya Siti Anissa dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai mengenai kurikulum. Ya. Kurikulum di Indonesia memang dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan kurikulum di Indonesia mungkin sudah mengalami beberapa perubahan, karena dengan adanya perubahan kurikulum dari zaman ke zaman ini, karena adanya perkembangan zaman yang berbeda. Karena kurikulum itu mungkin karena kurikulum jadi maksudnya langsung jadi mengikuti zaman ke zaman ya kan. Ya. Makanya ada perubahan. Yang menurut Bapak, bagaimana tanggapan perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Pertama, kita memang orang-orang yang fokus dalam bidang pendidikan. Ya, saya ulas dulu dari belakang mengenai pendidikan sendiri. Salah satu kegiatan pendidikan adalah merubah pola perilaku seseorang, baik yang sifatnya secara langsung ataupun tidak langsung. Ketika seorang berubah dengan aturan adanya pendidikan, dia bisa berubah itu yang dipertanyakan apakah cara mengajarnya efektif atau tidak. Itu hal paling dasar yang harus ditunjukkan oleh seorang guru, lebih kesininya lagi oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi. Jadi seefektif apakah dia ketika mengajar? Kalau gurunya baik dikatakan sebagai teladan siswa, biasanya sifat pengajarannya lebih efektif masuk. Salah satu hal yang dikatakan efektif dalam mengajar adalah pola pengajaran guru yang dilakukan secara tindakan langsung. Contoh, siswa melihat gurunya sholat duha. Itu merupakan motivasi yang sangat efektif karena memang langsung dilaksanakan oleh guru, bukan lagi teori yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada kurikulum. Kurikulum ini kata singkatnya adalah aturan pembelajaran. Sedikit aturan pembelajaran. Jadi ketika guru mengajar, misal guru mengajar salah satu mata pelajaran di SMA
Contohlah kita katakan mata pelajaran geografi. Berarti guru yang mengajar di mata pelajaran geografi, dia harus punya aturan yang sifatnya umum, yang disebut dengan kurikulum. Ketika dia mengajar geografi, otomatis dia mengajarkan semua aspek-aspek mata pelajaran geografi yang harus dia sampaikan. Jadi tidak lebih daripada wadah ilmu geografi, harus di ilmu itu yang harus dia sampaikan. Jadi aturan mengajar itu kita katakan kurikulum, kata dasarnya. Guru itu supaya tidak kesana kemari ketika mengajar, lebih fokus. Nah, kemudian mengenai perubahannya, memang dikatakan berubah. Sifat manusia itu kalau dalam ilmu pengetahuan sosial sifatnya mudah berubah. Kalau orangnya dinamakan agent of change. Sifat yang memang melekat pada seorang individu, bukan hanya orangnya yang berubah, tapi kadang aturan juga berubah. Kalau tadi dikatakan benar, berdasarkan pengaruh zaman, otomatis kurikulum terus-menerus berubah. Memang benar, karena memang pertama bidangnya berubah. Contoh bidang ekonomi yang dulunya mempelajari pasar dengan cara apa, sekarang berbeda, karena memang persaingan pasar dunia tambah berbeda. Contoh yang kedua, mempelajari bidang sosial pasti berbeda. Otomatis kurikulum sekolah pun ikut menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tidak mungkin sama. Nah, jadi hal dasar yang memang berubah. Mengapa kurikulum itu berubah terus-menerus dari zaman ke zaman? Karena memang kondisi sosialnya pun ikut berubah. Jadi sekolah ikut menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Itu kurang lebihnya. Baik, kasihkan atas jawabannya. Selanjutnya, pendapat Bapak bagaimana implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Oke, ya. Dijawab ya. Ya. Pendidikan merdeka itu awalnya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu merdeka pembelajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Yaitu upaya yang sengaja dilakukan untuk memajukan kondisi kehidupan masyarakat di bidang pendidikan. Itu Ki Hajar Dewantara. Upaya yang dengan sengaja dilakukan oleh orang-orang yang fokus di pendidikan untuk memajukan masyarakat. Apa yang menjadi fokus daripada pendidikan Merdeka Belajar itu, yaitu tentang budi pekerti. Pertama, kata singkatnya budi pekerti itu roh pendidikan. Kalau kita kenal istilah sekarang itu adalah akhlak, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pertama kali berpendapat tentang merdeka pembelajaran itu ternyata fokus utamanya terhadap ruh pendidikan, yaitu tentang perilaku atau akhlak. Itu jadi sekarang mungkin lebih banyak pendapatnya, terutama dari Menteri Pendidikan yang kita kenal semua, itu Pak Nadiem Makarim. Jadi ketika siswa datang ke kelas itu, guru dengan siswa adalah dua aspek yang harus saling berkomunikasi. Artinya ada jawaban dari siswa dan pertanyaan dari guru. Jadi kedua-duanya itu komponen yang tidak bisa dilepaskan. Ketika siswa dan guru bagus komunikasinya, otomatis merdeka belajar di kelas tercapai. Jadi dikatakan siswa itu bukan hanya orang yang disuruh oleh guru, tapi siswa itu merupakan teman seorang guru dalam berkomunikasi kalau membicarakan pendidikan. Jadi di kelas itu bukan lagi berbicara tentang zaman-zaman dulu di mana guru itu dengan enaknya memerintahkan siswa harus ini, tapi sekarang tidak. Merdeka belajar di kelas itu ketika guru dan siswa berkomunikasi, kemudian saling menjadikan teman, tapi dalam artian tetap dalam lingkup pendidikan. Bukan berarti teman dalam arti sebangku ngopi dan lain sebagainya, tidak, tapi teman itu dalam membicarakan ilmu pengetahuan. Di luar daripada itu tetap ada batasan di mana guru, di mana siswa. Jadi kalau sudah tercipta lingkungan kelas yang memang komunikasinya bagus antara guru dan siswa, otomatis prinsip kemerdekaan belajar itu tercipta. Guru dan murid itu teman dalam membicarakan ilmu pengetahuan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perhatian dan terima kasih. Wassalamualaikum.